Juma. Jangan-jangan Anda ini ahli Taurat juga. Oh iya, betul. Jangan-jangan Anda ini ahli Taurat zaman lalu. Betul. Saya ahli dalam menerangkan kitabnya orang Yahudi yang Anda plesetkan. Betul. Anda mau belajar gratis sama saya? Mau belajar gratis sama saya, boleh? Betul. Makanya Yesus bilang keturunan ular beludak itu ahli-ahli Taurat. Nah, saya bukan Bani Israel. Yang menciptakan agama Kristen itulah Bani Israel. Yang menciptakan agama Anda itu Bani Israel. Orang Farisi yang menciptakan agama Anda. Paulus banyak belajar Alkitab, banyak membaca. Gini, nenekmu kiper, kamu aja nggak bisa bantah data ini. Dengar dulu Juma. Kamu suruh saya belajar. Saya paham Bible, kamu asumsi. Omong kosong kamu paham. Omong kosong. Saya jelaskan. Kristen. Yang omong kosong dengar dulu. Begini. Yang omong kosong itu yang asumsi lawan Bible. Ada penuduh begini bahwa Kristen saya pakai data. Paulus. Kamu nggak ada data. Itu. Halo. Nggak apa? Mana datamu? Sebelum Paulus, dengar dulu. Dengar apa pula? Sebelum apa yang Paulus bertobat, sebelum bertobat. Apa pula bertobat? Pengikut Yesus. Iya betul, murid-muridnya. Ya? Murid-muridnya Yesus yang dibantai habis oleh Paulus pendiri agama Kristen. Saya korek. Otakmu itu dangkal. Otakmu dangkal. Hanya bisa kata saja kamu. Dangkal. Hanya bisa curhat. Nggak ada apa-apanya. Hanya bisa curhat. Bukan curhat fakta. Saya mau menjelaskan fakta ini. Cuma bisa nyerang pribadi, ilmu kopong. Apa ini pendeta kayak gini? Dengar. Saya ulang. Penyaliban Yesus itu adalah unsur politik. Saya ulang, penyaliban Yesus itu adalah unsur politik. Kalau Anda membantah itu, buktikan dengan data. Saya juga kasih data. Matius 26:59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Nangis, bantah data saya, silakan. Pikiranmu itu pikiranmu Juma, itu pikiranmu saja. Alasan saya begini, saya tanya sama kamu, kenapa Yesus itu disalib? Saya tanya sama kamu, kenapa? Karena Yesus sudah banyak pengaruh. Orang-orang yang harusnya aktif rajin bayar perpuluhan tidak lagi, sebab mereka lebih pilih Yesus. Nah, mau data? Tahu apa-apa? Mau data? Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Jangan kau jelaskan, saya butuh data. Tidak perlu kau jelaskan, seorang pendeta menjelaskan hal tidak mungkin menjelaskan. Pendeta itu kerjanya mengaburkan, bukan menjelaskan. Pendeta itu mengaburkan, mempersetkan ajaran Yesus. Kamu cuma bantah data saya, bantah. Atau apa-apa, saya jelaskan. Jangan kau jelaskan. Saya tidak butuh dari seorang pendosa. Tidak butuh penjelasan dari penipu. Tidak butuh penjelasan. Saya bukan jemaatmu yang bisa kamu tipu. Saya butuh data, bantah data saya. Yesus disalibkan, dengar lagi. Yesus disalibkan karena unsur politik. Datanya ada di Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Bantah data saya dengan datamu. Jangan cuma bisa berdiri dalam sarang. Silakan. Ini yang namanya. Mulutnya seperti itu. Jemaat Kristen mengharapkan ada pendeta yang bisa membungkam mulutnya Bang Soma. Dengan pendeta muncul membawa data. Tapi kamu datang untuk apa? Cuma datang kentut, isap sendiri kentutnya. Tidak bisa. Lawan saya pakai ilmu, Bang. Jangan kau memanfaatkan jemaatmu untuk perpuluhan. Bantah saya dengan data. Yesus disalibkan karena unsur politik, bukan karena adanya nubuatan. Yesus dibunuh karena unsur politik. Datanya ada di Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Bantah saya pakai data, silakan. Juma tidak berkelas kelihatan dari isi otaknya itu.
luar itu. Nggak ada berkelas. Udah, ini nggak dulu doang kayak gini, nggak ada. Jangan akhi, dia pendeta, dia penipu jemaat ini harus kita Begini, si otaknya dipermalukan dia di depan jemaat. Kamu pendeta katanya, ku permalukan kau depan jemaatmu bahwa kamu tidak bisa apa-apa menghadapi kami apologet Islam. Islam menghendakkan Bible untuk menggulung otak kamu yang suka perpuluhan itu. Cuma curhat. memang Mana datamu? bagaimana orang mau menjelaskan? Oke, Bisa. sekarang giliranmu untuk membawa data. Saya tidak butuh penjelasan dari seorang pendusta, penipu. Paham? Data, bantah data saya. Yohanes 11:45 sampai 53, Yesus disalibkan karena unsur politik. Jawab, bantah, kasih data. Silakan. Cuma mulutmu kalah-kalah dengan buntut ayam itu loh. Buntut ayam aja bisa berhenti. Kayak gini pendeta. Hah? Enggak. Pendeta sekelas Begini gini. datamu. Ya Allah, ya Ini Rabbi. Juma ini yang seperti Cuma itu. modal Bahasanya cuma seperti doang itu Juma tuh, itu. Pendeta Sama Juma itu pakai congor ilmu, juga dia. jangan modal Data, congor bro. gitu. Besar di suara aja dia. Nggak ada apa-apanya dia. Nggak paham Pendeta apa-apa Juma itu. jemaat itu sedang menunggu ilmumu loh. Kok di sini cuma modal Iya, congor bagaimana tuh? Bagaimana Coba mau baca menjelaskan dulu kalau Yohanes semuanya berisik? 11, ayat 45 sampai ayat 53. Anda Bagaimana baca menjelaskan baik-baik. kalau semuanya Benar congor tidak yang semua? dikatakan Bagaimana Juma? mau menjelaskan? Pak Pendeta, Bisa. Pak Pendeta mohon izin Pak Pendeta mohon izin Bang gini Juma. Pak Pendeta. Jadi Bang Zuma Juma. dengerin Pak Pendeta ya. Dengerin Pak Pendeta ya, gantian ngomongnya. Gantian ya. Jadi Bang Zuma tadi kalian terus sudah ngomong. membawakan dengerin, sudah membawakan sebuah data. Nah, silakan data apa? dari Bang Data Zuma apa? tersebut. Dengerin yang mana? dengerin dulu. Data yang mana? Dengerin dulu. Kenapa kesurupan sih? Dengerin dulu gitu loh. Kosong semua Jadi bantah data Bang Zuma di Yohanes 11:45 sampai 53 tadi, bantah data tersebut. Silakan gitu loh, yang akademis gitu loh. Nah, dengar kalau begitu. Kalau cuman bilang Dia bilang. buntut ayam, kalau cuman bilang kamu ini ngarang, itu iya. anak kecil juga bisa, Dari Pak tadi kalian Pendeta. ngomong semua. Saya mau Tetapi ngomong di sini kesempatan. Anda ini pendeta loh, nggak malu disaksikan berapa ini 3 juta orang loh ini. Nggak, saya baik-baik aja ini ngomong ini baik-baik aja. Saya baru Jumanya ngomong aja yang malahan. terus itu. Saya dari tadi Cuma mendengarkan terus. asumsi Anda. Ya udah sekarang silakan terus, gimana bantah. saya mau ngomong? Yohanes 11 ayat 45 sampai 53 silakan dibantah. Silakan. Pakai Gini. data. Pernyataan Juma itu salah kalau Yesus itu disalibkan karena politik. Itu pertama. Alasannya kenapa? Yesus disalib karena Itu dari Yohanes pengajaran 11, dia. kucluk. Aduh, Itu dari Yohanes 11, kucluk. Saya membantah pikiran dia yang sesat itu. Ngapain saya bantah dulu yang masalah-masalah ininya, datanya, pikiran dia sudah Pak Pendeta sudah baca Yohanes 11 belum? Pak Pendeta sudah baca Yohanes 11:45 belum? Dengar dulu. Sudah belum? Cuma itu bilang. Enggak, pertanyaan simpel. Udah baca Yohanes 11:45 sampai 53 belum? Enggak. Saya kejar Lo kok dia, enggak? Saya kejar pernyataan Juma itu. Gimana sih? Saya kejar pernyataan Juma itu. Oh, Dia disuruh bertanggung baca jawab, kok. dia bertanggung jawab. Pertanyaan Juma Bang itu Zuma tadi bilang Yohanes bertanggung 11 jawab ayat dengan 45 sampai statement 53. dia. Enggak. Nah, pertanyaan Dia kan menjelaskan pertanyaan begini. saya, apakah Pak Pendeta Dia sudah menjelaskan baca begini. ayat-ayat itu? Sudah baca belum? Dia menjelaskan begini, Juma itu menjelaskan Silakan, begini, Gurunda. bahwa katanya Monitor Gurunda. Biar beliau bicara dulu ngarang bebas. Silakan. Kamu bebas bicara. Sampainya saya temukan ada data yang bisa kau pakai untuk membantah data saya. Silakan. Bagus, oke. Yang pertama, Anda kurang banyak belajar Alkitab. Makanya pernyataan Buset. yang keluar itu adalah asumsi Anda, tuduhan Anda. Alasan kenapa Yesus disalib itu jelas karena ajaran dia. Bahkan dia mengatakan bahwa aku anak Allah. Dia menyamakan diri dengan Allah. Itu yang membuat orang Farisi itu menyalibkan dia. Tidak ada unsur politik. Omong kosong apa Anda? Dari mana Anda punya pikiran seperti itu? Baca baik-baik Alkitab. Nah itu dulu. Saya tidak mau terlalu menghabiskan energi saya untuk cara berpikir yang falasing begini ya. Cara berpikir yang Mana datamu? Mana datamu, pendeta? Pendeta bau. Mana datamu? Mana datamu? Yesus disalib karena menyamakan diri yang Tuhan. Mana datamu? Silakan.
Baca baik-baik Alkitab itu. Baca Hah? baik-baik Alkitab itu. Hah? Makanya Anda jangan sok untuk menjelaskan iman agama lain. Anda Hah? jangan sok pandai. Sok Kenapa tahu. terancam Baca- perpuluhan baca- dengan adanya Bang Suma? Terancam. cerita. Kenapa terancam perpuluhan gitu? Nggak ada urusan dengan perpuluhan itu. Nggak ada Lah urusan. pendeta kan perpuluhan. Itu nggak ada urusan. Alah, Saya jangan munafik kamu. Oh bukan. Tuh, Jangan, pendeta itu perpuluhan pendeta itu dong. hidup dari tangan Tuhan, dari penyedia. Wah, tangan Nah, Tuhan dari jemaat, tangan jemaat dibilang tangan Tuhan. Iya. Iya. Bantah saya, bantah data saya, jangan cuma curhat. Anda Bantah data saya, jangan cuma curhat, Anda silakan. nggak tahu apa-apa tentang kekristenan, jangan banyak bicara. Anda nggak tahu apa-apa tentang kekristenan kok. Kenapa kalian mau salibkan Bang Anda Suma mau juga? menjelaskan Kekristenan Anda sendiri Supaya nggak kalian bisa menyesatkan jemaat. nggak ngapain? Hah? Apa faedahnya? Nggak ada artinya. Makanya saya minta mana datamu membantah data saya. Di dalam kitabmu sendiri, Matius 27:18, Yesus diakui oleh Pilatus bahwa orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus karena dengki. Matius 27:18. Bukan politik toh? Dengki. Bukan politik. Ini dengki. Ini dengki politik ini. Jelas karena politik. Mereka kalah. Mereka kalah. Kalau sudah ada kesaksian-kesaksian palsu, pendeta hoax, kalau sudah ada kesaksian-kesaksian palsu, berarti itu adalah unsur politik. Mana yang politik? Kalau ada kesaksian palsu berarti ada Saya unsur tanya. politik. Politik Saya itu tanya. siasat. Politik itu siasat. Imam-imam Yahudi, mahkamah Yahudi paham. membuat siasat agar Yesus bisa disalibkan. Itu namanya politik, kucluk, pendeta, pendeta. Bukan Ganti aja politik. namamu, pendesta, Bukan politik. pendesta Immanuel. Nggak Jangan kamu. pakai pendeta, pendesta. Nipu jemaat. Cuma kamu Pendusta, nggak ada apa-apanya. bukan pendeta. Lah, Pendusta. pendusta kamu itu, pendusta Immanuel STT. Hai. Lawan saya pakai ilmu bang. Kamu tuh, aduh, hai. Bang, kamu cuma bisa curhat. Kamu dipermalukan di depan jemaat. Nggak ada apa-apanya. Ya kamu kualitasmu gimana? Kamu sendiri kualitasmu apa? Cuman curhat. Kamu nggak ngerti Bible. Kamu nggak paham Bible. Kamu nggak ngerti iman Kristen. Lu saya kasih data. Kacau juga. Saya kasih data. Malah saya katakan unsur politiknya sampai Yesus disalibkan. Apa bantahanmu? Apa bantahanmu? Curhat. Cuma bantahannya begini. Bantahannya begini. Bidat juga dia pakai data. Bidat. Nah, itu ya. Nabi palsu pakai data, bidat pakai data. Jadi data yang Anda sampaikan tidak menjamin bahwa Anda paham. Pendeta yang pinter apa ya? 15 Seperti tahun itu. kita dari pendeta belum pernah Nggak ketemu yang paham. pinter ya. Iya betul. Enggak. Yang ada cuma penjual saya. Cara berpikir itu salah itu, Dimas. Tapi salah pikiran. Waduh. Ini Bapak ini anak-anak. Enggak pakainya. Jadi saya mau katakan begini, Juma itu dia berpikir dengan pikiran dia sendiri. Dia memaksakan pikirannya dan dia masukkan dengan menggunakan dalil-dalil Alkitab dan itu berbahaya. Anda akan mendapatkan hukumannya begitu, memutar balikan kebenaran. Memang berjalan Hati-hati loh, cuma Juma. sama Kristenan. Ya memang berbahaya. Oh iya, Sangat nggak ada berbahaya pengaruhnya buat bagi kami, Kristenan. nggak ada pengaruhnya itu, Karena belum ada nggak ada seorang apa-apanya, pendeta pun yang mampu melawannya. Nggak ada Semuanya babak pengaruhnya. belur di Bang Juma. nggak ada Loh, Alah, saya ada mau katakan apa? apa yang disampaikan Banyak yang Juma, malam tuh, tiap malam kita apa yang sadarkan. dikatakan Juma itu nggak akan mempengaruhi Mak iman merepet. kami, nggak akan mempengaruhi kok. Mak merepet Karena gini kami doang, tahu, kan? karena kami Udah, karena Bang kami Nanda. tahu apa yang Udah, kami udah. pelajari. Jadi nggak ngaruh dengan omongan Juma mau seperti apa itu. Cuma merepet doang. Coba cari pendeta yang berilmu dikit dong. Lawan saya pakai ilmu bung. Saya sedih, saya kasihan melihat jemaat kalian tertipu oleh kalian. Lawan saya pakai ilmu lah sekali-sekali. Jangan cuma curhat kayak gitu. Pendeta kok curhat.
Ada nggak nih yang berisi sedikit dari gereja nih? Halo Marpaung. Ya, halo. Ya, Silakan. Pendeta bukan? Saya Ustadz ini. Enggak serius, kamu jangan bohong. Ya, saya Ustadz. Nama saya Ustadz. Silakan dicek, dites ngajinya Ustadz Suki. Katanya Ustadz dia. Al-Fatihah dulu. Oh, Al-Fatihah. Mm-mm. Udah itu? Hilang koplak, tambah koplak, ini jemaat-jemaat yang putus asa melihat pendetanya babak belur, dia mau datang membela imannya tidak bisa, ya terpaksa kayak gini, cara-cara kayak gini. Kan Heran lihat kalian ya. Herannya karena kami lebih paham Bible gitu. Juma, Apa? bukan seperti itu kawan. Kau perhatikan, kau punya cara Apa? bersiar itu. Mulutmu terlalu ribut. Kami juga dengarnya stres dengarnya suaramu itu. Ya karena tidak ada pendeta yang datang kalau tidak bahlul, disampaikan dengan nggak masuk di otaknya, dengan keras pun tidak masuk. Cara-cara yang santun supaya kami juga dengar. Oh iya, kalau dia datang santun dengan ilmu, apa yang saya hujat? Apa yang saya hujat? Kalau kamu yang berilmu tidak seperti itu caranya. Itu bukan cara-cara Nah, orang-orang ini. itu cara saya. Anda yang mau menilai apa? Apa alasan Anda? Apa alasan Anda Stop menilai? dengan cara-cara begitu. Ya kenapa Anda yang mengatur saya? Salibkan saya. Kalau kamu mau berhentikan saya. Layaknya Yesus mengajarkan kebenaran kepada Yahudi, tapi Yahudi tidak sanggup. Maka Yesus disalibkan dengan politik, dengan tipu-tipu muslihat. Sekarang lakukan tipu muslihat, salibkan Bang Suma supaya kalian bisa tenang. Ngapain kami salibkan kamu? Ya supaya Tidak kalian penting. bisa menyesatkan. Menyesatkan siapa? Ya menyesatkan manusia, suruh menyembah sesama manusia. Ajaran siapa itu? Allahmu saja baru hadir abad ke-7. Nenekmu kiper. Hah? Kamu cuma cari-cari apa? Pengakuan dari orang Yahudi, bilang Allahmu sama dengan dia. Orang Yahudi nggak pernah menyatakan Allahmu dengan dia sama. Iya beda, Tuhan kami beda. Terus Tuhan kamu dengan Yahudi sama enggak? Hah? Tuhan kamu dengan Yahudi sama enggak? Tuhan kami berasal dari Yahudi. Nenekmu kiper, udah sana kau pergi cebok sana 1 sendok. Hah? Saya tanya Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi sama kagak? Lahir dapat ke-7. Saya tanya, oke kami beda, Tuhan kami beda dengan Yahudi, oke, titik. Tuhan kami Allah, Tuhan mereka sebut dengan sebutan YTVP, selesai titik, nggak ada hubungannya emang, selesai. Lah kamu dengan Yahudi sama nggak Tuhannya? Ke-7. Kamu baru lahir dari Sudah, saya sudah akui Tuhan kami beda. Sekarang Tuhanmu dengan Yahudi sama nggak? Ketawa dia. Nggak malu. Saya sudah katakan, kalau kamu mengatakan Tuhan saya dengan Yahudi beda, oke beda. Nama Tuhan saya Allah, Tuhan mereka adalah YTVP, beda. Nah sekarang masalahnya di kamu. Karena kamu mengaku sebagai pengikut mereka. Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi sama kagak? Udah nangis. Kenabian itu tidak ada datang dari bangsa Arab, Pak ya. Ada nggak Nabi datang dari Yunani? Ada nggak datang dari Yunani? Siapa Nabi kamu dari Yunani? Siapa? Nah kalau yang menulis kitabmu itu bahasa Yunani itu apa? Karena pada masa itu adalah bahasa yang paling internasional, bahasa Yunani. Bahasa internasional. Jadi maksudmu Tuhan berfirman dalam bahasa Yunani gitu? Jadi maksudmu, Pada waktu itu bahasa yang jadi paling maksudmu terkenal bahasa Tuhan Yunani. berfirman dalam bahasa Yunani gitu? Terus Tuhan Allah berfirman sama pakai bahasa Arab. Dari mana? Bahasa Arab itu bahasa serumpun dari keturunan Abraham. Ada 3 bahasa keturunan Abraham itu. Ibrani, Aramaik, Arab. Keturunan Abraham memiliki 3 bahasa. Ibrani, Aram, Arab. Yunani tidak. Yunani itu bahasa paganisme. Sekarang saya tanya, ada tidak Nabi yang menggunakan bahasa Yunani? Saya tanya, ada tidak Nabi yang menggunakan bahasa Yunani? Ada nggak? Justru itu saya kejar kamu sekarang. Kau justru saya yang kejar kamu.
ada tidak nabi yang berbahasa Yunani? Kamu mencuri kata Allah, ya. Ada tidak nabi? Dengar, ada tidak nabi yang menggunakan bahasa Yunani? Ada tidak nabi menggunakan bahasa Yunani? Ada tidak nabi menggunakan bahasa Yunani? Ada enggak? Bangsa Semitik keturunan Abraham. Kamu salah. Salahnya di mana? Bangsa Semitik itu keturunan dari mana? Namanya Semitik. Itu berasal dari kata Sem. Anaknya dari Nabi Nuh. Yang Terus? diam di Timur Tengah. Kamu bilang Kenapa larinya ke situ? Kucul. Kenapa lari ke situ? Yang kita bahas ini Abraham. Abraham punya keturunan. Ada yang disebut Ishak, ada yang disebut Ismail. Tahu nggak bangsa Semitik itu? Ismail keturunannya bahasa Arab. Ishak keturunannya bahasa Ibrani. Nah ini bahasa Yunani keturunan dari mana? Makanya kamu jangan sok pintar. Bahasa Yunani ini dari keturunan yang mana? Bahasa Ibrani dari keturunan Ishak. Bahasa Arab dari keturunan Ismail. Bahasa Yunani dari keturunan siapa? Kamu paham? Semitik itu berarti berasal dari keturunan Nabi, anaknya Nabi. Ini pendeta dengan jemaat sama-sama aja. Yang menipu dengan yang ditipu sama-sama aja. Gak ada ilmu. Udah kau nangis di pojokan aja dulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Ya, gimana bang? Pendeta? Berbeda pendeta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bang, saya mualaf bang. Cuman saya mendengar ini Pak Pendeta ataupun para jemaahnya kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, saya mendengar tadi itu pendeta yang naik karena sama ini jemaahnya ini kan otaknya dongo semua gitu loh. Kenapa sih bawakan itu pendetamu 3.000 pendeta di sini biar pintar otak kalian tuh mengikut gitu loh. Tepuk tangan dulu. Kalau hanya datang asumsi, datang hanya mu'allaf aja. Mu'allaf memang pintar-pintar semua, masya Allah. Nah, kalau otaknya dongo kayak pendetanya juga buat apa ya kan? Makan udang sana biar otakmu lari mundur kayak udang tuh, bego. Harusnya kalian itu sadar, kalian itu bangsa terbelakang itu. Semua yang mendiami negara-negara umat muslim itu semua bangsa-bangsa terbelakang. Apa yang kalian bisa bikin? Hah? Apa? Penikmat apa? Teknologi. Apa kalian bisa bikin? Itu menandakan ajaran kalian salah. Jadi maksudmu penemuan-penemuan teknologi yang ada ini itu ditemukan dari Bible? Justru karena pohonnya lah menghasilkan buah yang bagus. Oke. Pohonnya salah. Kalau ular makan debu itu apa? Hah? Apa yang berhubungan dengan teknologi ular makan debu? Sadarlah kalian. Jangan kalian Ditanya kok begitu? Ditanya kok begitu? Apa yang ditemukan oleh orang Kristen berdasarkan Bible? Ular makan debu. Juma, biar kau paham Juma. Kau pergi berhaji naik pesawat orang kafir supaya kau bisa cium batu. Gitu. Apa itu? Batu hitam itu. Hah? Oh gitu. Harusnya kau Saya tanya samamu, ular makan debu itu. Ular makan debu itu faedahnya dan apa implementasinya dalam ilmu pengetahuan? Coba jawab. Sekarang saya tanya kamu. Ya. 546 coba. 546. Bacakan saya. Bacakan saya. Kamu disuruh mengimani kitab sebelum, termasuk misalnya Injil. Dan sekarang kamu mengolok-olok Injil. Apa yang kamu imani? Injil yang dimaksud itu bukan Bible, tuyul. Injil yang dimaksud itu adalah firman Tuhan yang Isa terima. Itulah kamu. Lalu itulah kamu. Sedangkan kata Injil itu dari Al-Quran. Di kitabmu nggak ada kata Injil. Dalam hatimu. Nanti di Indonesia baru niru-niru kata Injil. Kamu itu yang nabi-nabi palsu itu. Di luar Indonesia kitabmu tidak disebut Injil. Hah? Di Indonesia aja baru mengambil kata Injil dari Al-Quran.
Di luar Indonesia, Kristen-Kristen itu tidak kenal kata Injil. Dengar. Di luar Indonesia tidak kenal kata Injil Kristen itu. Injil itu murni dari Al-Quran. Kamu rampok dari Al-Quran. Di luar Indonesia tidak mengenal kata Injil. Paham? Hah? Kamu tadi bilang bahasa Semit. Bahasa Semit itu adalah terdiri dari Aram, Ibrani sama apa satu lagi itu? Yunani. Ah, bukan. Bahasa Semit. Bahasa Semit itu berarti kita rumpun Melayu, Indonesia, Malaysia. Lucu. Jangan kamu bilang itu bahasa Arab. Terus Saya tanya kamu, umat Kristen Arab itu ada tahun berapa? Kristen Arab. Allah. Ayo kau jujur ayo. Umat Kristen Arab itu ada tahun berapa? Sebelum kau Tadi pagi kitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di abad ke-8. Saya tanya umat Kristen yang berdiam di Arab itu berada tahun berapa? Ada tahun berapa? Tahun berapa? Abad keberapa? Abad keberapa? Saya tanya kamu. Ya saya tanya kamu yang tahu itu agamamu, ngapain kau tanya saya? Makanya kamu jangan mengklaim. Loh, kok makanya pula, ngapain saya urusin agama Kristen? Di Arab, Kristen. Kamu itu dari Saya tidak ngurusin. Saya cuma menjelaskan di bidangnya orang Kristen karya Roma itu ketika masuk ke Indonesia banyak merampok istilah-istilah Al-Quran. Paham? Kristen Arab itu sudah ada di abad. Iya, apa nama kitabnya? Apa nama kitabnya Kristen Arab? Apa nama kitabnya Kristen Arab? Apa? Jadi kamu jangan membodohi umat ya. Nenekmu kiper, makanya kurangi tidur dengan babi. Kurangi tidur dengan babi supaya otakmu berfungsi. Gini bang, aku mau nanya bang. Kalau aku mau nanya bang. Ini lagi. Bertanya terus. Jelaskan. Pendetamu tadi sudah muntah darah aku buat. Jelaskan. Apa yang pendetamu membuat dia kabur? Jelaskan. Jangan kau bertanya. Aku kan baru masuk bang. Aku kan baru. Tadi pendetamu saya katakan ke pendetamu penyaliban Yesus itu bukan karena Tuhan yang menginginkan, tapi karena unsur politik yang terjadi pada saat itu. Karena saya kan ya para imam Yahudi kan takut akan kehadiran Yesus. Betul. Yahudi takut karena Yesus mempengaruhi orang-orang untuk tidak bayar pajak. Tidak. Dalilnya begitu. Dalilnya begitu, mau dia apa? Sekarang aku tanya, aku mau tanya bang. Aku mau tanya sedikit. Akui dulu bahwa penyaliban terhadap Yesus bukan karena dosa waris, tetapi karena bohong waris. Tidak. Bohong waris. Mari kita buktikan. Matius 26:59. Imam-imam kepala. Kamu paham imam ini orang dianggap sebagai imam Yahudi karena dia memahami kitab Taurat, memahami kitab Yesaya. Imam-imam kepala. Ini imam-imam kepala loh, bukan jemaat biasa. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama loh, para ahli Taurat mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Nih, Bang, ini aku kebohongan palsu ini. Aku mau tanya. Jadi penyaliban Yesus itu adalah kebohongan yang diwariskan. Jadi, Bukan dosa waris, tapi bohong waris. Paham itu? Ini bang, aku mau nanya, bisa nggak? Anda sudah akui kan? Penyaliban adalah bohong waris. Tidak. Itu kan menurut apa? Ini menurut dalil. Ini menurut dalil. Anda percaya dalil? Anda percaya dalil di dalam kitab Anda? Percaya. Percaya ini. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus bisa dihukum mati. Berhasil tidak mereka melakukan kesaksian palsu? Berhasil. Berarti penyaliban Yesus adalah bohong waris. Nah, berarti apa yang tertulis di kitab Abang juga itu palsu tentang Yesus? Kenapa larinya ke kitab saya? Nah, iya kan? Kenapa? Iya. Begini. Emang ada Yesus dibahas di kitab saya? Lalu yang Nabi Isa yang ada di Al-Quran itu. Oh, Anda sudah mengakui Nabi Isa itu adalah Yesus? Bukannya baru-baru Tidak. diganti kenaikan Yesus Kristus? Loh, Yang di Alkitab
Gini bang, daripada kita ketawa aku mau nanya dikit. Jangan emosi silakan. dong. Iya, kok emosi pula. Gini bang, gini. Ini aku mau nanya, siapa sih sebenarnya ayah Muhammad? Abdullah. Abdullah. Oke, stop. Pertanyaan yang sama. Siapa nama ayah Paulus? Aku kan nanya ke dia abang. Saya kan udah jawab. Abdullah. Sekarang tugasmu menjawab nama bapaknya Paulus siapa? Jujurnya apa? Aku jujurin bang, aku nggak terlalu tahu tentang Kristen. Karena saya Hindu. Oh gitu? Ini, iya. Yakin Anda Hindu? Iya, jadi aku Hindu. Coba katakan. Tunggu, pertanyaan. Coba katakan bahwa Yesus itu. Dengar. Kalau Anda Hindu, kenapa larinya ke Nabi Isa membandingkan Yesus? Bukan, lalu kamu gini bang. Malu dia ini, malu. Bukan, Malu dia ini. Malu mengakui agamanya. Kok malu? Coba katakan Yesus itu hanyalah ciptaan. Ya itu nanti urusan dengan Kristen. Kalau saya cuma ingin bertanya. Coba kamu bilang Yesus itu adalah ciptaan Tuhan, yaitu ciptaan Allah. Berani nggak? Itu nanti urusan apa dengan orang Kristen? Dengan saya. Nah, iyalah. Agama Hindu katanya. Nanti ditanya tentang Hindu nggak jawab. Yang penting aku mau bertanya dulu. Yakin Anda bisa jawab kalau saya tanya tentang agama Hindu? Yang penting aku bertanya dulu. Ya silakan, kan tadi sudah saya jawab. Katakan- Siapa nama orang tua baginda Rasulullah Muhammad SAW? Abdullah. Abdullah. Sekarang aku bertanya. saya tanya Lanjut. samamu. Siapa nama belum bapaknya habis, Paulus? belum habis pertanyaan. Oh Belum habis gitu. pertanyaan. Iyalah. Saya belum bertanya. Abang Kenapa lagi Anda delegasi. apa? Abang lagi. Karena aku bertanya, abang kan sudah jawab. Lalu aku masih ada pertanyaan lanjutan. Abdullah hidup dengan Siti kapan? 3 bulan setelah menikah kan? Apa? Muhammad layak. Lah iya kan? Begini. Setelah mereka berdua menikah, kan bersama dengan apa ini? Kakek Muhammad menikah juga. Dengan kakek. Dengan Siti siapa dia menikah? Abdullah menikah dengan Siti? Abdullah menikah dengan Ibu Muhammad. Iya, Bersama namanya dengan, siapa? Aku Namanya nggak tahu. siapa? Lah? Kalau Anda tidak dengarkan. Kalau Ya. nama ibu dari Nabi Muhammad Anda nggak tahu, berarti tidak ada perangkat di dalam kepala Anda yang bisa menampung jawaban saya. Percuma. Sekarang saya tanya tentang Hindu aja. Oke? Boleh? Googling dia Bang Juma, lagi googling dia. Aduh, parah ini. Boleh saya tanya? Boleh saya tanya tentang Hindu? Hati-hati pecah kepalamu kalau saya tanya. Boleh? Hai. Ya, siap. Ini yang Hindu dulu, saya mau tanya ke beliau, tunggu sabar. Halo? Login bang, cari Bibel dulu, cari data dulu tentang Hindu. Sabar. Halo? Sabar Bang ya. Iya, sabar. Oke, pertanyaan saya dengarkan. Tunggu, aku belum habis nanya. Sabar, saya bertanya tentang kamu. Di dalam kitab Adar-Witma, dengar. Dalam kitab Adar-Witma, dengar. Ada sosok manusia. Kabur. Loh, kenapa ini? Saya bertanya tentang Hindu kalau kamu benar-benar Hindu, bukan oten yang nyamar karena malu Aku mengaku mau bertanya Kristen. dulu. Aku kan belum habis pertanyaan. Saya sudah jawab pertanyaan. Belum. Kamu Hindu benar atau tidak? Saya gilirannya bertanya. Kamu belum Saya habis gilirannya menjawab. bertanya. Kamu belum habis menjawab.
dengarkan pertanyaan saya. Ayah Di Muhammad dalam dengan kitab ibunya cuma 3 bulan. Ad-Darwitma, Lalu kenapa di Muhammad dalam bicara 4 tahun di kemudian? dalam kitab Ad-Darwitma, di situ ada sosok manusia yang disebut Aku Muhammad. mesti bertanya. Siapa dengan Muhammad ini? ibunya, Jawab dulu. Siapa Muhammad ini? Siapa aku belum- Muhammad aku belum di masih dalam bertanya. kitab Sama Ad-Darwitma? aku jawab ya. Jawab. Sama aku jawab. Aku kan masih Jawab. bertanya. Aku kan masih Jawab. bertanya. Saya tidak mampu Bisa, menjawab. Nah, sekarang giliranmu. Di Nggak dalam bisa. kitabnya Nggak orang bisa, aku Hindu, belum bertanya. kitab Ad-Darwitma, di situ ada sosok manusia yang diutus Aku kemudian belum di antara bertanya, manusia Pak. bernama Muhammad. Bertanya. Saya minta Anda menjawab. Siapa Muhammad Aku belum ini? bertanya. Silakan. Udah, turunin dulu. Turunin kalau kamu jawab. Turunin. Turunin. Ini otot. Jangan mampu jawab. Saya kenal dia. Jangan mampu jawab. Dia Kristen. Buktikan. Jangan mampu Dia jawab. Kristen, dia Udah, Kristen. turunin Bang Nazar. Udah. Kita Kayak gitu nggak dari penting, dulu Bang, ya. biasa diskusi sama dia. Kita pernah diskusi, dia Kristen tapi dia malu. Ya, silakan yang lain. Kristus diberitakan baik bohong maupun betul. Abang, selamat siang. Bagi mereka. Ya, yang Bang. Betul, Guru Moto. Anda cakep hari ini. Tapi aku sudah habis. Izin bertanya Bang, bisa Bang? Ya. Silakan apa Bang? Anda Islam Kristen Bang? Atau Hindu? Kristen. Bang? Saya Katolik Bang, Katolik. Oke, Katolik Pak Gurunda. Gitu dong, gentle dong. Ini mulutnya sudah mulai kurang ajar ini. Pasien, Siap Abang, siap. pasien selanjutnya. Saya Gurunda ini mau potong kambing. Lanjut Bang, apa yang ditanyakan Bang? Ya izin Bang, saya cuma mau bertanya nih. Bisa nggak jelas saya tentang kehidupan Muhammad dan Yesus selama mereka hidup, apa yang mereka lakuin Bang? Izin abangku. Ya, baik. Ingat perbandingannya dulu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup 60 tahun. 63 tahun. Yesus setengahnya. Itu dulu poinnya. Oke? Oke, terus Bang. Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima pewahyuan dari langit 22 tahun lebih. Oke? Yesus mengajar cuma 3 tahun. Kitab Islam ada yang disebut kitab Sirah Nabawiyah. Sejak lahir Rasulullah sampai beliau wafat, lengkap secara terinci di sana diceritakan. Yesus tidak punya kisah sama sekali. Bahkan kisah usia 13 tahun sampai 29 tahun hilang, gelap. Kemungkinan dia pada saat itu berumah tangga, punya istri, poligami, punya anak. Kemungkinan besar. Nah, sekarang ketika Anda bertanya, apa yang diajarkan? Subhanallah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada bangsa jahiliyah yang tidak mengenal Tuhan kecuali mengenal dewa-dewa mereka. Bayangkan, sampai dewa mereka itu sampai 300-an dewa yang mereka sembah. Rasulullah seorang diri datang mengajarkan sejazirah Arab ajaran tauhid, menyembah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain yang di atas, pencipta langit dan bumi. Sukses beliau. Ya, sukses beliau. Semenanjung Arab sampai hari ini 1400 tahun masih menjadi pengikutnya. Kerajaan yang didirikan kerajaan Islam masih berjaya sampai hari ini, tidak pernah redup. Sudah 1400 tahun. Belum ada kerajaan di atas muka bumi yang bisa menandingi itu. Yesus datang ke Israel, tempat di mana orang sudah bertuhan, tempat di mana umat manusia sudah diperkenalkan tentang kitab-kitab suci, tempat di mana manusia sudah didatangkan berapa beratus-ratus nabi kepada mereka. Nabi besar, nabi kecil beruntun datang kepada mereka. Begitu dia datang, dia dikawal oleh Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis. Dia dikawal murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi? 12 murid, satu diantaranya iblis, dan dia tidak mampu menjadikan Yerusalem menjadi pengikutnya sampai hari ini. Tapi pembandingnya, Rasulullah Muhammad SAW hanya manusia. Yesus diimani Tuhan, tapi kok Tuhan bisa begitu gagal? Rasulullah sukses, Yesus gagal. Rasulullah mengajarkan tauhid, sukses. Yesus mengajarkan tauhid, gagal.
Apa lagi? Jadi udah itu jawabannya bang? Itu aja sementara. Oh oke, semoga abang diberkati ya. Oke Amin. oke. Terima kasih bang, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup bang, terima kasih banyak. Oke. Saya boleh bertanya balik? Enggak, saya ingin bertanya ke abang. Saya cuma ingin bertanya biar saya bisa mengerti. Tapi jawabannya abang seperti itu, ya saya terima kasih. Iya. Oke oke. Terima kasih ya. Tuhan gagal, Nabi berhasil. Oke lanjut, yang lain. Ini yang baru datang nih siapa nih? Satu. Satu Resi. Satu Resi, Muslim apa Kristen? Satu Resi. Oh, Muslim. Muslim bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, nama akun Merdeka coba naikin bang, Bang Nandar. Oh, Kristen ya. Banyak Kristen ya. Shalom, selamat siang. Merdeka. Ya, Merdeka, shalom. Aduh, kebetulan pas ketemu dengan Gurunda di sini. Bang Gurunda boleh bertanya nggak, Bang Gurunda? Dari sekte mana, Bang? Oh, saya Kristen, Bang. Nggak usah pakai tes Kristen, Bang. Saya pengikut Yesus Kristus. Kalau pengikut nggak mungkin Kristen. Iya, nggak apa-apa, Bang. Terserah kamu aja. Saya gini. Loh, saya bukan ingin begini. Iya. Bukan terserah saya. Oke, nggak apa-apa lah. Pengikut Yesus itu tidak disebut Kristen. Iya. Saya Katolik sudah. Biar kamu senang. Apalagi Katolik. Gini, Katolik itu nggak apa-apa, Bang. Kita agama yang didirikan oleh Katolik, bukan Yesus yang didirikan. Gini, Bang. Siapa tahu saya mau dapat hidayah gitu. Jadi abang jelaskan. Hidayah hanya untuk orang yang berakal sehat. Iya, siapa tahu. Kan kalau nggak kau ajarin kan gimana saya mau dapat hidayah, bro? Masa hidayah ini? Kan lucu jadinya. Oke, guys. Oke, boleh, bro. Oke. Silakan. Oke. Di Oktober ayat 70, Allah berkata, orang Yahudi berkata menyebut Alum itu punya anak namanya Ujair. Sementara Bang, kalau kita berbicara konteksnya dari Alkitab, Yesus itu dituduhkan dia untuk dihukum karena Yesus menyebut dirinya anak Allah. Saya bacakan dulu dalilnya Bang ya. Biar kita bicara sesuai dengan kalimat ya, oke? Mantap. Bang, ya. Santai. Sudah? Mantap bang. Saya bacakan dulu dalilnya dong. Sabar aja, santai aja, nggak kemana-mana kok. Santai lah. Pertanyaan yang bagus, silakan dijawab Gurunda. Pertanyaan. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu sampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Benar ya Bang ya, poinnya di sini ya. Engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Oke, situ poinnya ya. Jadi gini Bang, di Oktober 70 itu Alomu berkata bahwa orang Yahudi 70 atau 30? Sorry bro. Di Oktober 30 Alomu berkata membuat tuduhan bahwa orang Yahudi ini menyebut Alom ini punya nama anak bernama Ujair. Pertanyaan saya Bang, logikanya Yesus aja gini. Logikanya Yesus aja menyebut dirinya anak Allah dan itu alasan mereka untuk merajam Yesus, untuk menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu dari mana cerita Alomu membuat tuduhan bahwa orang Yahudi menyebut Alom itu punya anak bernama Ujair? Atau gini deh,
Bisa nggak kau buktikan selain dari Al-Quranmu ada orang yang menyebut, ada orang Yahudi yang menyebut Uzair itu anak Allah? Silakan dijawab, Bang. Oke, baik. Dalil ya. Saya berbicara dalil loh. Iya, Pakai jam baik. 8 akhir. Iya, baik. Jadi gini, Anda ini harusnya malu bertanya seperti ini. Kenapa di dalam kitabmu itu bertaburan data di mana kalian mengaku sebagai anak-anak Tuhan? Roma 8. Tunggu dulu, sabar. Silakan Bang, silakan sabar. Oke, mantap Bang. Sabar, kamu bertanya berarti kamu murid. Saya guru menjelaskan, jangan sampai ini kapur melengket di biji matamu. Roma 8. Murid cerewet, penghapus nanti melayang. Penghapus melayang kena bibirmu nanti bengkak lagi. Jangan menghujat. Kau diam, guru lagi menjelaskan, jangan sampai kapur melayang masuk ke mulutmu. Galatia 3 nomor 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ini sudah muncul pembuktian bahwa orang Yahudi kan selalu menyebut dirinya sebagai anak Allah. Ini bukti. Bahkan orang Roma pun mengaku-ngaku sebagai anak Allah. Kenapa? Imbas daripada apa yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Adonai Beni Bechore Israel. Itu kitab di dalam kitabnya orang Yahudi. Keluaran 4 nomor 22. Oke? Orang-orang Yahudi selalu mengaku sebagai anak Tuhan. Paham enggak? Ngerti enggak di situ? Makanya Al-Quran tidak pernah keliru. Kalau Uzair yang adalah Esra, Anda harus pahami bagaimana kemudian orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Esra itu sebagai anak Tuhan. Kenapa dikatakan sebagai anak Tuhan? Karena Esra mampu menghafal Torah yang sudah hilang ratusan tahun yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi di dalam lisan Esra, dia mampu menuturkan Taurat itu kembali menjadi Torah lisan. Paham? Sehingga orang-orang Yahudi pada zaman itu menganggap Esra ini sebagai anak Tuhan, anak Allah. Apa pembuktian secara histori? Dikatakan di dalam iman kalian bahwa orang-orang Israel itu menggelari dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Bene Elohim, Bene Elohim, Bene Elohim. Kristen pun ikut numpang tenar dengan mengatakan diri mereka adalah anak-anak Elohim. Iya kan? Salah enggak Al-Quran? Tidak salah. Orang Yahudi mengaku diri mereka sebagai anak Tuhan. Itu bukan fitnah. Roma 8 nomor 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu sebagai anak Allah. Lalu kamu berseru, ya Abba, ya Bapakku, ya Abba, ya Dadaku. Salah, Al-Quran mengatakan. Salah. Orang-orang Yahudi mengaku sebagai anak Tuhan. Salah. Kristen yang bukan Yahudi pun ikut-ikutan lata, sok-sokan biar dibilang sebagai anak Tuhan. 1 Yohanes 3 nomor 1. Lihatlah betapa besarnya kasih karunia Bapa kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak kucluk, anak-anak Allah katanya. Allahu Akbar. Al-Quran saya tidak pernah keliru menjelaskan itu, Bung. Orang-orang Yahudi acap kali menyebut diri mereka sebagai anak-anak Allah. Ini yang ditegur oleh Al-Quranul Karim. Paham ya? Udah ya? Oke, gini. Nah, silakan. Tadi kan sudah saya bacakan dalilnya, bro. Di Yohanes 30 itu, alasan mereka hendak merajam Yesus, menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang tidak, kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, karena Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah. Sebab pemakaian dengar dulu, diam dulu dong. Menyetarakan, bukan mengatakan anak. Ya, sama aja itu. Santai dulu, bro. Santai. Kalau bisa santai dulu, bro. Gini, bro. Tadi kan itu sudah jelas saya bacakan bahwa orang-orang Yahudi, orang Farisi mau hendak membunuh Yesus dan menyerahkan Yesus kepada Allah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah karena Yesus menyebutnya anak Allah. Nah, bagi mereka itu satu penghujatan. Bagaimana logikanya Allah menongol di abad ke-7 berkata orang Yahudi menyebut Allah itu berpunya anak Uzair. Coba dulu buktikan dulu di kitab selain Al-Quranmu. Di mana dalilnya orang Yahudi menyebut anak Allah? Silakan, jangan lari dari topik, bro. Oke. Kamu ngerti orang-orang Saduki? Pertanyaan saya, bro. Saya tanya dulu, kamu ngerti nggak orang Saduki? Saya tanya dulu. Kamu ngerti orang Saduki? Orang Saduki dengan orang Farisi, dengar dulu ya.
Di kitab tadi orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, dengar. Karena mereka mendengar Yesus menyebut dirinya anak Allah, bagi mereka itu satu penghujatan. Karena itu sama saja menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu Ada nggak orang Saduki di situ? Diam Dengar. dulu, bro. Ada nggak orang Saduki di situ? Diam dulu, bro. Diam. Di situ kan yang hidup kan bukan orang Saduki, bro. Ada nggak Saduki di situ? Farisi, dengar dulu. Ketanya dulu. Yang bersoal jawab dengan Yesus di Yohanes 10 itu ada orang Saduki? Ada orang Saduki di situ? Ada orang Saduki di situ? Kamu harus tunjukkan kebenaran Al-Quranmu. Ini saya tanya. Ini. Ada nggak orang Saduki di situ? Ada nggak orang Saduki? Aduh, jangan ngomong nyerocos dulu gini. Kita kan berbicara sih. Kamu yang nyerocos, saya tanya. Ada nggak orang Saduki bertanya jawab kepada Yesus pada saat itu? Itu harus terarah, brother. Harus ditanya langsung nangis. Kayak saya. Di Oktober ayat 30 Allahmu berkata, orang Yahudi menyebut dirinya punya anak bernama Uzair. Oke, nggak masalah. Sementara di abad pertama orang Yahudi merajam Yesus dan menyerahkan Yesus ke orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena Yesus menyebut dirinya anak Allah. Sebab itu bagi pemahaman mereka, penyebutan anak Allah itu sama saja menghujat Allah. Karena Yesus merasa karena Yesus ini menurut mereka telah menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi sebutan kata anak Allah itu bagi mereka penghujatan. Lalu bagaimana mungkin logika akal sehatnya di abad 7 Allah membuat suatu klaim yang tidak masuk akal. Sementara Yesus dihukum atau dirajam karena Yesus menyamakan dirinya dengan anak Allah, berkata anak Allah. Kamu membohong, kamu pembohong. Giliran saya, dengarkan wahai pendusta, pembohong, penipu, dengarkan, wahai penipu, pendusta. Daripada kamu di-kick dari sini. Itu membuktikan. Ya udah, kamu turun. Dengarkan di bawah, ya dengarkan. Mulutmu yang mirip seperti mesin ketik peninggalan Belanda itu tidak relevan dengan otakmu. Otakmu kecil kerdil, mulutmu lebar sampai kuping. Sampai otakmu itu tidak berfungsi. Dengarkan, kamu itu penipu, kamu itu pendusta. Di dalam Yohanes 30 nomor 33, jangan kau ajarin saya. Jangan ajarin saya tentang Bible. Oke? Di dalam Yohanes 10 nomor 33, di situ orang Yahudi tidak pernah melempar Yesus karena Yesus dikatakan sebagai anak Allah. Bukan kuceluk, ini lama-lama gelas ini yang melayang ke bibirmu. Kamu suka nipu-nipu. Di dalam kitabmu Yohanes 10 nomor 33 dikatakan begini. Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau batu, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Kuceluk. Kau kalau di sini kutampar mulutmu pakai sendal. Nyerocos, tak ada ilmu, disuruh diam, ditanya gak mau menjawab. Yesus ingin dilempari batu karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, dengan Allah, bukan menganggap dirinya sebagai anak Allah. Kuceluk. Baca itu Bible. Tidak ada Yesus di situ dituduh sebagai anak Allah, nggak ada. Kamu hanya manusia saja, tapi kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Bukan menyamakan dirimu dengan anak Allah. Kuceluk, nggak ada kata anak di situ. Penipu. Nah sekarang saya masuk kajiannya. Al-Quran memang mengatakan demikian, bahwa orang-orang terdahulu menganggap dirinya sebagai anak Tuhan. Oke? Di dalam Al-Quran surah At-Taubah, bukan ayat 70 tapi ayat 30. Kau bawa data aja keliru, habis itu kau mau menggurui di kita. Al-Quran jelas menerangkan bahwa orang-orang Yahudi menganggap Esra itu sebagai anak Allah. Wa qalatil Yahudu Uzair ibnullah, sebagai anak Allah. Wa qalatil Yahudu bertetanggaan dengan kehidupan Rasul dan para sahabatnya masa itu. Siapa mereka? Mereka yang terkontaminasi dengan Helenisme, yaitu dari sekte Yahudi, dari sekte Saduki, orang-orang Yahudi, dari kalangan agama Yahudi. Mereka ketika dihancurkan Baitul Maqdis pada tahun 70-an Masehi oleh kerajaan Romawi di bawah bendera Titus, mereka kemudian mengalami diaspora besar-besaran. Kaum Saduki ini
kebanyakan bergeser ke Jazirah Arabia, ke Yasrib, ke kerajaan Yaman dan lain-lain. Mereka ini yang dimaksud Al-Quran. Pemahaman Saduki akan Uzair seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka menganggap Uzair ini sebagai anak Allah, Esra, karena mereka menganggap lebih hebat daripada Nabi Musa. Orang-orang Saduki menganggap bahwa Esra ini lebih hebat daripada Nabi Musa, sebab Esra menghafal isi Torah di dalam dirinya, dalam hatinya, dalam kepalanya. Itulah makanya Esra dianggap sebagai Torah daging atau kitab Torah yang menjadi manusia, kucluk. Itu pemahaman Yahudi dari sekte Saduki. Itu yang dibahas Al-Quran, bukan orang Saduki yang sesama dengan Yesus. Dasar buntala, bertanya aja repot, ilmu nihil, mulut tidak pernah berhenti bicara. Jadi kesimpulannya adalah ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya orang Yahudi menganggap Esra itu sebagai anak Tuhan, anak Allah, itu betul dari kalangan Saduki. Orang-orang Saduki menganggap kemudian Esra itu sebagai Torah daging atau Torah hidup. Paham ya? Dan itu bukan Yahudi yang ada bersama dengan Yesus. Yahudi yang dimaksud Al-Quran itu adalah orang-orang Saduki yang hidup di Yasrib, yang hidup di Yaman, dan seterusnya yang ada di Jazirah Arab, yang bersinggungan dengan Rasulullah. Terus kamu bawa turunkan saya dulu dek, baru naik lagi. Gurunda Juma kena report ya teman-teman ya. Enggak, tunggu. Ya, orang Yahudi yang dimaksud Al-Quran surah At-Taubah ayat 30 adalah mereka dari sekte Saduki yang pindah ke Arab, yang bersinggungan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya mau tanya, Juma saya mau tanya nih. Punya sopan dikit dong. Kita jawab nggak? Orang kan didengar dulu. Lagi terangkan dulu Robert, sebentar Bisa sabar jawab ya. nggak? Imam, siapa nama istri Anda menurut turunin orang kayak gini nggak bisa diskusi. Turunin Bang Nazar. Turunin nggak ada sopan. Turunin. Silakan. Lanjut, Cuma dilanjut. Jelaskan dulu. Iya, jadi sekali lagi saya katakan yang dimaksud hilang, suaranya hilang. Halo? Atau saya yang hilang suara saya? Ya, suara guru hilang Jumet. suara Bang Cuma. Oh. Kita tunggu dulu ya, soalnya tadi kena report mungkin ini. Ada kendala. Ya kena report itu. Akun Bang Juma kena report ya. Kenapa culik gurunda kami? Dasar rotan. Beraninya menculik-culik. Lama-lama batang leher kalian kuculik ya. Menculik-culik gurunda kami kalian. Kalau berani itu lawan Bang Cuma itu pakai data. Jangan pakai report. Dasar rotan. Udah, kalian salibkan aja Bang Cuma biar nggak bisa lagi mengungkapkan kebenaran. Biar roten-roten merdeka. Kalian itu bantah. Ya. Sabar. Sabar balik kampung. Mbak, kalau berani itu lawan gurunda pakai data, bukan pakai report. Kalian report bikin akun kami gampang, bro, gampang. Udah. Kenapa kalian takut kebenaran? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Ayo cepat kembaliin Bang Cuma kami. Sedikit ya, sambil nunggu Bang Cuma. Banyak apa Ustaz? Iya, sebenarnya tuduhan-tuduhan kepada Yesus
Yesus anak Allah dan sebagainya itu hanya cari gara-gara saja. Ya, cari gara-gara saja bahwa Yesus itu dituduh menyamakan dirinya dengan Allah. Kenapa saya bilang itu hanya cari gara-gara? Karena sebenarnya orang Yahudi itu sudah terbiasa mendengar orang disamakan dengan Allah, itu sudah biasa. Mendengar orang disebut anak Allah itu sudah biasa. Ya, di telinga mereka itu udah nggak asing seperti itu. Nah, di mana contohnya? Ya, manusia disamakan dengan Allah. Musa contohnya, Keluaran 7 ayat 1. Musa disebut Allah. Makanya Yesus itu menegur kepada mereka di ayat 34, Yohanes 10 ayat 34. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Ini Yesus sedang mengingatkan kepada orang-orang Yahudi itu. Kenapa kamu repot protes ketika aku berkata aku dan Bapa adalah satu? Bukankah di dalam kitab Taurat kamu juga ada orang disebut Allah? Itu bukan merujuk kepada Yesus sendiri ya, maksudnya itu kepada Musa. Nah, mengenai orang-orang disebut anak Allah, orang Yahudi sendiri mengaku sebagai anak Allah. Itu kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 41. Kamu mengajarkan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Jadi kalau alasannya Yesus ngaku anak Allah, terus Yahudi geram, bukan itu hanya tadi gara-gara. Yahudi itu sangat benci kepada Yesus. Banyak alasan. Ada alasan politik, seperti yang dikatakan Bang Juma tadi. Di dalam Yohanes berapa tadi? Saya lupa ayatnya. Kemudian Yesus itu dianggap anak zina. Makanya disindir oleh orang Yahudi di dalam Yohanes 8 itu. Ayat 41 itu. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Ini sindiran untuk Yesus. Karena bagi orang Yahudi, Yesus ini anak zina. Kalau kita lihat di Talmud mereka ya, Yesus ini anak zina. Nah, karena Yesus ini dianggap sebagai anak zina, dia tidak layak mengaku dirinya sebagai anak Allah. Itu anak haram dalam pikiran mereka. Gitu loh. Jadi bukan karena Yesus ngaku anak Allah lalu orang Yahudi itu tidak terima, bukan itu alasannya. Mereka kebencian terhadap Yesus itu sangat benci sekali. Ya, apalagi Yesus ini kadang suka maki-maki Yahudi. Iblis bapakmu ya, kalau Anda lihat di ayat 42-nya itu kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Nah, di ayat selanjutnya itu 44, iblis lah yang menjadi bapakku. Yesus sering maki-maki Yahudi, hai ular bludak, tidak layak melemparkan roti kepada anak jangan melemparkan mutiara kepada anjing, jangan melemparkan sesuatu yang berharga kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Nah, itu sindiran kepada orang Yahudi, sehingga mereka itu sangat marah kepada Yesus. Begitu. Terima kasih. Mana Bang Juma ini kok belum kembali lagi? Di tempat saya adzan, saya standby dulu. Monggo Ustaz Nandar, lanjut. Ya, silakan. Bang Aryansah, Bang Moto. Ada band ini Muslim apa Kristen band? Shalom. Oh, Kristen, silakan. Bang Jumanya nggak tahu ya, Kripot nih kemana? Ya, jadi ini saya mau minta halo. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, halo. Ya, silakan. Baik. Ya, baik. Jadi saya mau bertanya nih Pak. Coba Bapak jelaskan dulu tentang surat Imran pasal 3 ayat 45, itu kaitannya dengan Matius 28. Nggak ada di dalam Al-Quran, nggak ada pasal. Anda baca apa itu? Kok ada pasal?
Ya, Imron 3 ayat 45. Oh itu. Iya. Ustaz Sugi, mohon di ini dulu ya, aku lagi makan ini. Habis sholat. Surat Ustaz Sugi. Terima kasih. Hanya surah Al-Quran 45 dengan Matius 8 ayat 18. Di situ Yesus berkata, segala kuasa baik di bumi maupun di surga telah diberikan kepadaku. Betul? Nah, di surah Ali Imran itu Isa disebut wajihan di dunia wal akhirah, terkemuka di dunia dan akhirat, bukan yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Tidak, nggak ada hubungannya, bos, nggak ada hubungannya ya. Jadi kenapa Nabi Isa itu disebut terkemuka di dunia? Kita tahu bahwa Nabi Isa ini adalah nabi yang terpandang, ya, yang terkemuka, terpandang, menjadi pusat perhatian. Sudah 2000 tahun ini tetap menjadi perbincangan, karena hanya satu-satunya nabi yang dituhankan itu Nabi Isa atau Yesus. Nah, di akhirat pun dia akan menjadi terpandang, terkemuka, menjadi pusat perhatian. Karena hanya ada satu nabi yang akan disidang oleh Tuhan, oleh Allah. Apakah kamu pernah mengajarkan kepada manusia? Kamu pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku adalah Tuhan. Dijawab oleh Nabi Isa, Maha Suci Engkau ya Allah, aku tidak berhak mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Jadi inilah sebabnya. Ya, kenapa Nabi Isa disebut terkemuka di dunia dan akhirat? Karena dialah satu-satunya nabi yang dianggap Tuhan. Nabi lain tidak ada yang dianggap Tuhan. Begitu, Bang. Siapa itu? Berikut itu Nabi Isa. Gimana? Berikutnya lagi saya mau bertanya, izin, siapa itu Nabi Isa? Nabi Isa ini utusan Allah untuk bangsa Israel. Coba ayatnya dibaca kalau ada di Al-Quran, siapa itu Nabi Isa? Di dalam Al-Quran sangat banyak ayatnya. Salah satu contoh, ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam wa qala masih ya bani Israil. Itu jelas. Ya, Nabi Isa berkata, "Hai Bani Israel, sungguh telah kafir orang yang berkata bahwasanya Isa putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri." Padahal Nabi Isa berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan sekutukan Allah dengan segala sesuatu. Allah akan mengharamkan surga bagimu dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim." Itu jelas. Nabi Isa hanya untuk bangsa Israel saja. Apalagi, Bang? Ya, halo. Ya. Ya, berarti Nabi Isa itu bukan Yesus. Ya, terserah Anda mau minta Nabi Isa Yesus atau disamakan dengan Yesus atau beda. Saya punya dalil, dua-duanya punya dalil. Anda pilih yang mana? Saya punya alasan, dua-duanya punya alasan. Iya, ya atau tidak gitu. Lah, saya ingin mengikuti Anda, mau Anda sama atau tidak? Saya kan tidak memahami sampai ke situ, jadi saya bertanya, Nabi Isa itu Yesus atau bukan? Ya, oke, saya jawablah. Jadi sebenarnya Nabi Isa dan Yesus ini tokoh yang sama, cuma dikisahkan berbeda. Ya, tapi kalau mau dicari perbedaannya, jangankan antara Bible dan Quran. Bible sama Bible sendiri saja kontradiksi. Contoh mengenai silsilahnya. Menurut Matius
kakeknya Yesus adalah Yakub atau Eli, saya agak lupa. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Mungkinkah satu orang mempunyai dua kakek dari satu ayah? Ini dari silsilah aja udah beda. Kalau mau dicari perbedaannya antara Quran dan Bible jelas beda. Jangankan Quran dan Bible, Bible sama Bible saja berbeda kisahnya. Yaitu tadi seperti yang saya contohkan. Menurut Matius kakeknya Yesus. Bentar saya buka ya. Matius 1 itu. Ya. Matius 1 Nah, menurut Matius 1 ayat 16, kakeknya Yesus adalah Yakub. Coba Anda lihat di dalam Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Jadi yang mana yang benar nih? Ini kalau mau dicari